terasa gelap pun jatuh. Di ujung malam menuju pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Asik. Minum dulu, minum. Suasananya berasa waktu kayak di Jogja ya? Sore-sore hari menjelang malam di Malioboro. Galau-galau senja. Kemarin lanjutin episode yang gudeg, Mas. Gimana tuh? Oh, yang ini ya? Lanjutin kan kemarin kan malam tuh. Ya. Habis malam, kita pagi-pagi tuh sarapan kan. Sarapan. Kita jalan jam berapa? Jam 8? Jam 8 ya? 8 ya? 8 pagi ya? Kita ke Soto Kadipiro. Nah, yang gua tahu Soto Kadipiro ini namanya Kadipiro itu karena daerah yang kita makan itu daerah Kadipiro namanya. Oh, betul. Makanya dinamain Soto Kadipiro. Khas daerah situ ya? Daerah situ, walaupun ada di Jogja, cuma nama daerah di Jogjanya itu Kadipiro, makanya dinamakan Soto Kadipiro. Nah, ini dia nih. Kurang lebih gambarannya kayak gini Soto Kadipiro. Yang Soto Kadipiro gimana, Mas? Kenapa lu bisa bilang agak beda? Beda karena dia itu mirip sama soto Semarang, cuman perbedaannya kalau soto Semarang itu kuahnya agak kuning, Bay. Ah iya. Nah, kalau Kadipiro itu bening. Agak kuning dikit, cuman agak lebih bening ya. Tapi rasanya dia itu bukan rasa yang light atau agak plain gitu, enggak. Dia berasa bener gurih banget. Betul. Jadi katanya sih yang gua baca nih, makanya kemarin kesana itu kan ayamnya itu banyak banget ya? Ya, dan dia benar-benar pakai kaldu ayam kampung ya. Bener. Jadi ayam kampung yang dipakai untuk jadi kaldunya tuh banyak. Jadi rasa si kuahnya tuh berasa strong banget walaupun bening ya. Kita lihat. Lu makan apa kemarin soto di sana? Soto Kadipiro. Nah, cuman ada unik, Bay. Nah, gimana uniknya? Kalau kita biasa makan soto itu, Bay. Soto itu kan biasa kita ada penemannya tuh dipisahin tuh, sate. Kalau dia bukan. Gimana? Ada sate, ada ayam utuh. Ada tahu, ada perkedel, banyak. Yang paling unik itu ayam utuh. Kenapa udah ada soto ayam dikasih ayam utuh? Ya, itu unik banget tuh. Benar. Jadi bener-bener kondimennya banyak kan. Rata-rata kalau kita makan di soto Boyolali yang ada, kondimen-kondimennya kan biasanya ati, standar sate aja ya. Otak, kayak gitu kan, atau soto kudus kayak gitu kan. Nah, soto ini justru kondimennya malah ayam utuh. Ayam utuh. Kalau perkedel normal lah. Cuman emang gurih banget sih ayamnya. Gurih banget soto ayamnya. Nih, gue mau ngasih tahu lu, Mas, kayak biasa nih. Di sini gue udah ngambil fakta-fakta unik dari Soto Kadipironya sendiri. Nah, selain tadi yang gue bilang kenapa namanya Kadipiro, karena itu daerah Kadipiro. Nah, Soto Kadipiro ini, kalau nggak salah nih, gue sambil pegang laptop nih. Nah, Soto Kadipiro ini sebenarnya kayaknya lu banyak bisa dapetin di daerah Kadipiro tuh bukan cuma satu, tapi banyak. Oh, dia punya cabang. Bukan cabang sih sebenarnya. Kalau Kadipiro yang asli itu ada di Jalan Wetes ngomongnya. Wates. Jalan Wates ngomongnya. Jalan Wates. Nah, cuman di daerah Wates tersebut atau daerah Kadipiro tuh juga banyak yang pakai nama Soto Kadipiro. Nah, cuman Soto Kadipiro yang asli tuh sebenarnya nggak punya cabang. Nggak punya cabang, kayak gitu. Nah, cuman kalau yang gue baca nih ya, banyak yang suka bingung. Yang mana sih sebenarnya Soto Kadipiro yang asli gitu kan? Nah, tadi yang Soto Kadipiro yang asli itu ada di Jalan Wates nomor 33 di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, terus infonya dia nggak buka cabang. Yang ada di sekitar tersebut itu infonya masih saudaraan, paman-pamannya. Keturunan dari kakek mereka yang namanya Tahir Kartowijoyo. Oh ya, itu ada fotonya. Ya, ada benar fotonya kan. Ya, namanya foto Mbah Tahir Kartowijoyo. Nah, itulah. Jadi sebenarnya ya kurang lebih mereka tanggung jawab masing-masing sih dengan rasa gitu. Cuman emang yang asli itu ada di Jalan Wates nomor 33. Asli. Jadi kalau misalnya mau ke Jogja, nyobain yang asli, tuh bisa ke yang Jalan Wates nomor 33. Itu emang suasananya benar-benar homey banget. Nah, yang terakhir, hebatnya kenapa cita rasanya itu nggak pernah hilang dan benar-benar kaldunya banget itu, karena itu proses pembuatan kuah sotonya
dimasak menggunakan kuali dari tanah liat. Oh, masih pakai kayu bakar. Kayu bakar, pakai wangi. Betul. Iya. Dan ini nggak beda sama gudeg-gudeg yang kita makan kemarin. Ya. Dibuatnya dari tanah liat pakai kayu bakar. Dengan cara tradisional, Bay. Betul. Makanya rasanya juga tetap terjaga otentiknya kan. Dan ayam yang digunain udah pasti ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung. Nah kemarin tuh kalau nggak salah kenapa kita pagi karena tutupnya cepet ya? Cepet banget tutup ya. Dia buka 7.30, gua lihat di Google, tutup jam 1:30 ya? 1:30. 1:30 ada tutup. Jadi cocok memang buat sarapan sama pas nanggung-nanggung makan siang lah di situ. Betul. Dan rame. Rame. Udah pasti tempat-tempat yang kita datengin legenda sama rame banget. Terus harganya berapa kemarin? Dia tuh 20-an. 20 ribuan. Oke lah. Untuk semangkok soto. Enak kayak begitu. Ayam 20 ribuan. Kenyang deh. Mantep banget. Nah, terus pas sudah kita kenyang tuh, kita terus mau ke Malioboro ya, cuma nggak jadi, baterai habis. Kita balik ke hotel dulu. Nah, kemarin dari episode kemarin kan gue udah ngobrol ya sama lu ya. Kita ngomong masalah hotelnya nih oke banget, Por Akui. Unik. Kenapa bisa dibilang unik, Mas? Ini kita kasih lihat dikit ya, gambaran hotel Por Akui yang ada di Yogyakarta. Nah, kenapa menurut lo unik? Dan ini adanya di daerah mana? Ah, itu agak Prawirotaman. Prawirotaman. Dekat alun-alun utara. Alun-alun utara Yogyakarta dan tempat para turis. Para turis bule. Jadi kalau orang-orang bule rata-rata tinggalnya tuh di daerah Prawirotaman. Vibes-nya Eropa klasik ya. Klasik. Terus kenapa lu itu penginapan sih gue dapetnya dari Traveloka. Ya. Terus dari gue Traveloka gue cari ada Por Akui. Gimana menurut tuh tempatnya? Menurut gue sih tempatnya nyaman banget sih. Nyaman banget maksudnya dia mengemas si hotel itu tradisi Jogja itu kan Jawa banget ya. Jawa gitu. Tiba-tiba satu hotel itu dikemas secara Amerika Latin. Meksiko. Hotel Meksiko, Por Akui udah bener-bener namanya kan berasa kan. Tapi emang vibes daerahnya dapet sih. Dapet banget di Prawirotaman dengan satu unik konsep yang berbeda. Dan kayaknya ini pertama kalinya di Jogja ada satu hotel yang punya konsepnya ya. Konsep Meksiko. Ya, karena rata-rata kan konsepnya rumah lama, ngejoglo atau bener-bener ya paling tradisi yang diambil tuh kalau nggak tradisi Tionghoa ya. Jawa betul. Kuno, gitu. Atau bener-bener ngambil modern klasiknya yang Belanda. Hindia Belanda kan kayak gitu. Tapi ini datang Meksiko. Yang konsep Meksiko. Warnanya ngejreng ya? Ngejreng banget warnanya, warna-warna terang dah. Warna-warna terang, orange, merah, hijau. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh kalau nggak salah pas gue nanya kemarin tuh hotelnya baru. Jadi kayaknya sebenarnya udah ada hotel lama di sana, terus diperbaharui sama salah satu pemiliknya. Renov lagi dan itu kalau nggak salah tahun 2021. Oh baru banget. Makanya pas kita ke sana tuh happening banget. Nah, nih, terus gue mau ngasih info sedikit. Por Akui. Nah, Por Akui itu benar tahun 2021 dia bangunnya Mas, launchingnya, grand openingnya. Terus abis itu tempatnya cocok banget buat yang suka foto-foto. Oh iya, karena Instagramable banget Instagramable banget, parah. Kolam berenangnya juga lucu, ada di tengah-tengah. Terus lu mau pakai foto di mana-mana aja, spotnya keren. Ada flamingo identik banget. Ada flamingonya gitu. Terus mereka juga kalau lu berenang, lu bisa sewa alat-alat yang banyak. Ya betul. Buat berenang di sana, kayak gitu. Dan itu keren banget. Nah, terus kalau kamar di sana itu mulai ada dari kelas namanya superior, deluxe eksekutif, deluxe family, deluxe patio dan suite. Tapi nama-namanya sebenarnya kalau lo cek di Traveloka tuh namanya aneh-aneh. Lucu nama-nama Meksiko. Harga juga oke lah, standar dari 400.000 sampai masih kejangkau. Kayak gitu. Worth it buat lo nyobain buat nginep dengan vibes yang agak beda ya. Biasanya kita vibes Jogjaan atau yang tadi kita bilang Tionghoan dan lain-lain. Ini vibesnya benar-benar Meksiko. Dari depan sampai belakang sampai ke WC tuh lu dikasih dikasih vibes-nya lu kayak sampai khas. Topi. Di kamar tuh sediain topi buat foto-foto. Iya. Setiap sudut itu udah benar-benar Instagramable sih emang. Sama kamar kita lucu ya. Iya. Gua kira ada dua tempat tidur gede kayak gitu, tapi tempat tidur satu, ada living room satu tapi di belakang. Dan AC-nya karena baru dingin banget ya. Parah AC-nya. Oh, di sana nggak pakai bukan pakai smart card? Bukan. Kunci biasa. Kunci benar-benar kita disuguhkannya seperti di Amerika Latin. Yang
Nah, terus yang paling unik juga selain dari kamarnya yang tadi kita bahas kan selalu tempat tidurnya, ininya fasilitasnya oke, ada wifi, lain-lain, kolam berenang, ada tempat minumnya juga ya di atas ya. Tempat minumnya juga di atas. Nah, yang paling asik di ini semua adalah restorannya. Makanannya. Restorannya parah, makanannya. Dia benar-benar ngusung temanya Meksiko dan makanannya Meksiko. Makanan Meksiko yang cocok sama lidah Indonesia tepatnya. Parah banget. Cocok banget sama lidah kita nih. Kurang lebih kayak gini nih gambarannya. Nah, Mas Gi, lu pesen menu apa kemarin? Kemarin gua pesennya itu spicy tortilla roll up. Oke, yang tortilla ya? Tortilla, yang tortilla. Tapi yang spicy kan? Yang spicy. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah pas gua lihat tadi isiannya itu di selain yang ada kulit tortillanya, dia tuh pakai chicken grill. Nah, terus ada guacamole-nya juga, tapi yang enak ini ya, sausnya. Sausnya. Spicy banget itu. Pas, terus habis itu ada daun-daun, bukan apa ya kalau ngomongnya ya? Bukan ketumbar dong. Bukan ketumbar itu. Apa ya? Daun-daun hijau yang itu lah pokoknya parsley gitu. Nah, terus si yang gua makan sama Jaya tuh beef burrito ya? Beef burrito. Oh ya, beef burrito bowl. Iya. Beef burrito bowl itu oke banget tuh isiannya, dia pakai daging brisket. Nah, habis pakai daging brisket itu dia ada cilantro rice, guacamole, ada beansnya, sayurannya pakai iceberg. Udah oke lah pokoknya. Yang roll ups tuh kisaran harga berapa ya? Kisaran 30-an sampai 35. 35. Nah, kalau gua tuh kisaran kayaknya di atas gocap ya. Ya. Tapi dengan harga segitu, cita rasa yang kayak gitu, oke lah, oke banget kayak gitu. Dan enak, parah enak untuk satu kelas makanan Meksiko. Betul. Di tempat hotel. Dan bukan dengan harga segitu, bukan dengan porsi yang kecil. Dia porsi besar. Kita makan siang sampai sore pas ya kemarin. Pas di situ. Benar. Jadi kemarin pas kita balik ke hotel, kita nyoba makan, itu lumayan udah begah tuh. Iya. Makanya udah begah, bingung mau makan lagi, sebenarnya masih nanggung ya, sebenarnya mau makan gede nanggung. Akhirnya kita lanjut makan itu mie ayam. Makan mie ayam. Nah, mie ayamnya itu kita makan yang paling legenda ada di Yogyakarta. Apa Mas namanya? Mie ayam Butu Mini. Ibu Tumini. Udah deh, pasti kalau orang-orang yang udah ke Jogja pasti tahu. Mie ayam Ibu Tumini. Dan nggak pernah sepi. Gimana kemarin? Wah, gimana? Penuh sekali. Infonya katanya 700 porsi. Ya, dalam sehari, betul. Sehari, 700 porsi sehari. Dan itu terbukti sih, karena dari yang antri aja, dia antri aja udah penuh. Ditambah yang makannya aja udah penuh, itu benar-benar gila sih itu. Ramai banget di situ. Tempatnya gede nggak sih? Enggak, ya besar lah segitu, tapi tetap penuh itu. Jadi orang makan, pulang, pulang, datang lagi. Yang bikin unik apa dari lo sendiri? Kenapa ayam Ibu Tumini ini wajib orang datang dan cobain? Sebenarnya bumbu kan mie ayam semua mie oke sama lah ya mie-nya gitu. Cuman si bumbu ayamnya itu menurut gua manis, terus tapi beda. Nggak tahu tuh ada tambahan bahan apanya tuh, beda tuh, enak. Resep rahasia legendaris Ibu Tumini. Dan kental, agak kental. Kental, benar. Tadi gua mau ngomong dia, jadi bumbunya itu coklat dan kental. Iya. Dan porsinya? Banyak banget. Harga murah kan? Harga murah itu. Oh nggak satu kalau harganya porsi itu ada dari 8.000 sampai 10.000 iya. yang kecil ya satu porsi biasa, sampai harga nggak nyampe 20 ribuan setahu gua. Tapi itu gede sih segitu. Banyak itu sampai atas itu soalnya. Dan gila sih kuahnya beda ya ngomongnya. Susah dijabarin. Jadi kalau misalnya kita ngomong legit banget itu. Ya, kita ngomong enaknya itu didefinisikannya mungkin bumbunya legit. Terus kental. Tuh. Saking kentalnya makanya rempah-rempahnya berasa banget kalau dimakan. Ayamnya tebel-tebel. Potongannya. Nggak gitu. Pelit itu. Pelit. Jadi beda ya. Ini udah bener-bener mie ayam Jogja, kan ada mie ayam khas Wonogiri. Ya. Terus mungkin mie ayam Bangka, lain-lain. Dan ini khasnya tipikal mungkin Jogja ya. Jogja. Kayak gitu. Nah, seperti biasa, gue udah cari lagi info-info tentang Ibu Tumini ini. Ngapa tuh, Bay? Jadi, mie ayam Ibu Tumini. Pertama, infonya, dia udah mulai buka itu sejak tahun 1989, Mas. Jadi setahun, gue setahun, itu udah buka. Ya. Jadi yang buka itu pertama itu namanya suaminya, oleh almarhum Bapak Suparman.
Oh, jadi suaminya Bapak Suparman. Nah, beliau itu mulai pertama kali ngejualnya melalui gerobak. Terus habis itu disewa-sewain ke para pedagang. Nah, itu konsepnya. Dan itu kalau nggak salah sewanya yang gue baca di artikel tuh 500 perak. Oh, 500 perak. Per hari. Kayak gitu. Nah, kemudian almarhum meninggal tahun 1996. Bapak Suparman meninggal dunia. Dilanjutin sama Ibu Tumini. Nah, kenapa dinamakan Ibu Tumini? Karena dia mulai beken semenjak dilanjutkan oleh Ibu Tumini. Nah, mulai tahun 2000 di mana era digital udah mulai berkembang. Rame. Nah, pelanggan ini udah mulai membagikan informasi tentang mie ayam Ibu Tumini. Marketing secara langsung ya. Ya kenapa juga? Kenapa nggak salah untuk diinformasiin? Karena enak. Ya betul. Dan legend banget ini mie ayamnya. Ya. Gitu. Mungkin ditambah sentuhan-sentuhan wanita biasa jadi masakan berubah ya. Betul. Nah sekarang cabangnya udah ada 4. Jadi kalau misalnya mungkin di cabang utamanya penuh, tapi emang paling enak sih emang ke cabang utama sih. Ya, itu di Mogiri kan. Nah emang sih lo harus cobain di sana, ngerasain vibes ramenya. Kayak gitu. Nah yang terakhir, Ibu Tumininya sendiri sudah meninggal. Infonya tanggal 7 Februari 2020. Nah, sekarang dilanjutkan oleh anaknya. Kayak gitu. Makanya dari kemarin rata-rata kuliner-kuliner legendaris yang di Jogja yang kita makan ini masakan turun-temurun. Betul. Bahkan udah nyampe generasi ketiga. Betul. Kayak gitu kan. Jadi bener-bener yang namanya makanan legendaris ini atau makanan legenda yang ada di setiap daerah emang harus dilestariin. Gitu. Betul. Jadi anak-anak yang melestarikan ini nih dapat acungan jempol. Wah, sangat karena bisa melestarikan. Betul. Itu tidak gampang. Betul, karena ada beberapa tempat juga yang udah dilestariin makanannya atau ditransfer ilmunya. Kadang-kadang juga belum tentu rasanya bisa jaga otentik sama kayak gitu kan. Dan ini salah satunya di mie ayam Ibu Tumini ini rasanya tetap terjaga. Itu. Mantap. Nah, setelah kenyang, kita waktu itu agak santai ya di Malioboro ya sore-sore. Jalan-jalan. Turunin makanan. Vibes-nya beda ya, 2018-an. Kalau gue sih bandingnya dari 2017 sama 2002 kemarin ya, di tahun ini jauh banget perbedaannya. Sangat jauh sih. Sangat jauh, lebih rapi, tertata. Perjalanan pun enak, bisa jalan-jalan juga enak gitu. Jogja destinasi wisata oke banget. Wajib sih. Nuansa malamnya juga nggak hilang ya. Alunan musik, dengerin. Tuh. Orang lalu lalang. Lalu kita nongkrong terakhir. Tadi kita mau nongkrong di kafe. Cuman dapat info katanya ada tempat nongkrong lesehan tradisional ala Jogja. Angkringan. Ya dibilang angkringan juga enggak sih. Ini kayak tempat kopi lah. Oh ya, kopi. Tempat kopi. Namanya Mato Kopi. Mato Kopi ini tempatnya. Tadi kan kita ke Mato Kopi kan. Dari Mas Gia deh, tempatnya kayak gimana sih Mas? Ini sih benar-benar mengusung tema tradisional. Lesehan. Kalau mana-mana kopi, Starbucks, kafe-kafe. Dan bukan dibilang minim penerangan, tapi emang sengaja dibikin penerangannya seperti itu. Remang-remang. Biar lu berasa emang lagi lu tuh di Jogja kan tuh identiknya gitu, lesehan gitu. Lesehan. Soalnya kalau kita pakai lampu neon yang kayak gitu udah ada kafe-kafe atau tempat kopi shop yang ada di Jakarta. Makanya benar-benar dijaga tempatnya. Nah, menurut lu gimana Mas Kopi Mato sendiri? Sebenarnya kan bukan tempat anak-anak muda nongkrong di Kopi Mato. Ya, dan itu juga benar-benar tempat buat anak-anak orang-orang yang penikmat kopi. Kopinya sendiri menurut lu gimana? Strong menurut gue sih segitu. Udah gue pesennya kan kopi susu. Gue dua tuh. Oh, yang namanya Kopassus tuh, susu. Kopi susu sama kopi suwe. Kopi susu jahe. Itu tuh menurut gue kopinya masih strong, tapi dibalut dengan susu. Susu ada, cuman tetap si kopinya lebih berasa. Lebih kuat kopinya gitu. Dan cemilannya tradisional sih. Apa aja yang lo makan kemarin? Pisang keju. Terus? Ada ini bakso tahu goreng. Oh, bakso tahu goreng benar-benar tradisional gitu. Jadi emang tempat nongkrong yang seumuran kita tuh pas lah ya. Soalnya selain ada wifi pasti ada di sana yang gue suka. Satu ada wifi dan yang pasti di situ
kapanpun lu mau nongkrong, kapanpun lu minum kopi bisa, karena buka 24 jam. Dan emang tempat nongkrong enak. Tempat nongkrong enak gitu, dia lesehan juga. Luas kayak gitu kan, jadi ya nyaman lah ya buat nongkrong. Kekurangan satu. Apa? Pelang. Oh ya pelang. Oh ya, orang-orang selalu nulis kalau di Google Maps. Iya. Itu pelangnya nggak ada. Iya. Dan dia masuk gang. Masuk gang. Remang-remang. Gelap. Jadi kalau misalnya nggak tahu, bisa disangka tempat-tempat pesugihan. Iya. Jadi mungkin masukannya itu harus ada pelang. Ada pelang. Karena lebih seringnya katanya orang-orang banyak yang kelewat kalau di situ. Betul. Mungkin satu menjaga originalitas ya tadi yang kayak Mas Gia bilang, mungkin karena ya tempat-tempatnya buat vibes-nya biar Jogja biar berasa kali ya. Makanya nggak terlalu terang di sana. Nah ya udah, selesai dari sana Mato, kita istirahat. Selesai. Jadi 1 harian kita selesai. Kayaknya bakal seru kalau misalnya besok next episode kita cerita angkringan yang kita makan. Ya. Karena Jogja nggak bisa lepas dari yang namanya angkringan.